Halo Cuk, apa kabar lo hari ini? Buset dah, sehat bener ya. Tapi kantong kurang sehat ya? Ya sama, gue juga sama. Jadi lu punya PC ya, kentang. Terus nggak tahu dapat dari mana, dikasih atau beli apa gimana. Kan karena PC itu kentang, udah gitu nggak ada OS-nya, nggak ada Windows, nggak ada OS yang lain lah. Pokoknya nggak ada OS ya. Terus sama, kita nasibnya juga sama. Si kentang, dompet juga kentang. Akhirnya pas mau install, sekarang kan nggak ada zaman CD drive, jadi harus pakai flash disk. Nah, kebenaran karena dompet ikutan kentang, nggak punya flash disk, buat beli juga nggak ada. Akhirnya, ada temen lu tuh punya kentang juga, tapi udah bisa dipakai gitu. Walaupun PC-nya kentang tapi bisa dipakai, udah ada Windows-nya atau apa ya, ada OS-nya lah. Mungkin dia udah punya Windows, terus kentang lo ada hard disk, bisa tuh dipakai buat install. Kalau mau install Keci OS, gimana nih flash disk kita nggak punya? Temen gue punya PC kentang juga tapi flash disk nggak punya. Kok gimana nih? Internet ada sih, tapi gimana installnya tanpa flash disk? Nah, ntar gue ada caranya nih. Pertama nih, dari kentang lo ambil hard disknya, terus lo bawa ke PC temen lo, terus sampai sono udah dipasangin tuh hard disk kentang lo ke PC yang ada OS-nya. Lo bisa pentoin dulu hard disk itu. Setelah dipentoin, lo balik lagi ke kentang lo colokin lagi hard disk, lo pasang lagi hard disk lo di PC kentang lo. Udah, lo bisa install ke Keci OS tanpa menggunakan flash disknya, dengan memakai hard disk yang udah dipentoin, yang pastinya dalam hard disk itu udah ada file ISO-nya dong. Dalam kasus ini kan lu mau install Keci OS, artinya udah ada file ISO Keci OS di situ yang bisa diboot dengan pentoy. Nah, nggak usah bacot, langsung aja nih caranya. Tatarat, 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 tatarat. Misalnya ini udah colok ya hard disk lo ke PC kentang temen lo, klik kanan di start menu, cek di sini disk management. Untuk kasus pentoy ini, hard disk lo bakalan dihapus semua datanya. Jadi pastiin nggak ada data yang penting di situ. Dalam kasus gue ini, hard disknya beneran kosong, belum pernah dipakai. Makanya muncul ini peringatan untuk membuat partition style. Cuekin aja dulu ini. Kita cuma mau ngecek doang di sini. Ini posisi kentang gue sekarang pakai Windows 11, walaupun kentang tapi Windowsnya 11 coy. Ini belum gua apa-apain, ntar mau diinstal apa kayak ntar. Ini hard disk cuma 500 MB, cuekin aja, ini ntar lagi dibahasnya. Nah, ini nih hard disk dari PC kentang lo yang mau kita proses untuk dipentoin. Lanjut, buka pentoynya. Di sini gua udah download dan tinggal dibuka. Nah, inilah tampilan utama dari pentoy. Di sini kalau misalnya hard disk lu nggak kedetek sama pentoy, centang ini show all devices, terus cek. Kalau misalnya nggak muncul, bisa di refresh. Nah, di sini gue udah muncul. Ini hard disk yang mau dipentoin. Ini hard disk yang sekarang lagi jalan, hard disk untuk Windows. Udah ada C-nya ya, berarti ini jangan sampai di format nih. Gawat lo, bisa perang lo sama temen lo. Nah, setelah yakin, nih ya, setelah yakin, klik di sini, pilih hard disk yang mau dipentoin, lalu cek aja secure boot support. Wah, karena kita nggak tahu ke depannya gimana, cek aja lah. Terus partition stylenya pilih GPT, udah GPT ya. Terus di partition configuration, ini biarin aja ekpat, defaultnya begini, jangan diubah. Terus harddisknya kan di gua 80 GB, yang gua mau pakai buat pentoy cuma 30 GB, sisanya gua mau pakai buat install Keci OS, berarti sisa 50 GB. Nah, atur dari sekarang, cek preserve some space at the end of the disk. Karena mau install Keci OS di hard disk yang sama dengan pentoy ini, yang pentoy gua alokasikan 30 GB, sisanya 50 GB untuk Keci OS. Oke, langsung klik install. Yes. Ini double check. Yes. Oke, berhasil. Tutup pentoynya. Sekarang cek lagi di disk management. Disk 2. Tuh, kan? Ini 30 GB untuk naruh ISO yang mau dipentoin. Ini untuk bootloader dari pentoy. Nah, ini yang buat target install Keci OS nantinya. Sekarang ini kan masih kosong nih, pentoy udah bisa booting, tapi karena file ISO-nya belum ada, lu mau install apaan? Nah, copy dulu file ISO Keci OS ke sini. Keci OS, copy ke
Pentoy. Tekan paste. Dan sekarang harddisk Pentoy lo udah ada isinya file ISO dari KCOS. Tinggal matiin komputer kentang temen lo, cabut harddisk lo, bawa harddisk lo ke PC kentang lo, dan kentang lo udah siap untuk diinstal KCOS hanya dengan menggunakan harddisk saja yang udah dipentoin. Nah, akhirnya kentang lo udah bisa boot Pentoy yang tadi udah dibuat di kentang temen lo. Dengan begini udah tinggal install KCOS di kentang lo seperti biasanya. Enter, pilih boot in normal mode aja, pilih KCOS paling atas. Yes, akhirnya udah masuk ke live KCOS dengan default desktop environment-nya KDE Plasma. Sekarang gua cek dulu harddisknya. Oh, untung ada keparted. Nah, cuman ada satu doang harddisknya nih, yang 80 GB yang udah dipentoin. Ini tempat pentoynya, tempat ISO. Ini bootloadernya, EVI. Ini 50 GB yang kosong, unallocated, yang akan gua mau install KCOS. Untuk kasus ini lebih baik untuk bootloadernya ESP-nya dipisah. Jangan pakai ESP punya Pentoy untuk bootloader dari Keci. Jadi bikin dulu dari pertama, bikin partisi untuk ESP dari KCOS. Pertama, arahin dulu ke unallocated, jangan salah. Terus klik new, atau dari sini juga bisa ada dari klik kanan aja ya, new. Untuk partisi ESP ukurannya dalam mega ya, megabyte. 100 MB udah cukup lah. Dan file sistemnya pakai FAT32. Udah jadi. Next, bikin untuk buat naruh kernel. Gua bikin 1 GB untuk boot kernelnya, 1024 MB, 1 GB. Formatnya biarin ext4, add 1 GB. Sekarang bikin untuk partisi root. Ini masih sisa 50 GB-an ya, karena baru dikurangi 1 GB. Gua mau kasih di root 30 GB. 30 GB berapa tuh? 1 GB 1024 MB dikali 30 720 berarti ya. Isi di sini 30720 yang artinya 30 GB. Udah file sistemnya ext4. Gua pilihnya ini aja. Sebenarnya ada banyak pilihan. Yang terbaru ada BtrFS. Cuman gua lebih nyaman aja pakai ext4 karena dari awal gua pakai Linux pakainya ext4. Add. Udah ada 1 2 3 partisi yang gua buat. Sisa unallocated selanjutnya dipakai untuk home. Udah dibiarin aja sesuai dengan yang ada. Langsung add. Double check. Ini jangan disentuh-sentuh, soalnya ini berguna untuk kedepannya. Jadi lu nggak usah pakai flash disk. Kalau misalnya ada masalah, lu bisa troubleshooting pakai live ISO yang di sini, yang dari Pentoy. Walaupun ntar lu udah install KCOS di hard disk ini masih bisa jalan. Oke? Okay? Ini 100 MB 432 untuk ESP, untuk EVI, 1 GB untuk naruh kernel, 30 GB root, 18 GB home. Yang unallocated 101 MB ini emang nggak bisa diapa-apain, udah sistemnya kayak gitu. Ini sistem bukan manual gitu. Udah yakin, centang tanda ini nih, apa namanya nih, apply. Well, close, sudah selesai, udah jadi. 1 2 3 4, udah berhasil bikin 4 partisi untuk tapi ini belum selesai. Karena dikasih flag dulu supaya gampang. Calamares itu installer KCOS, supaya Calamares gampang untuk mengenali partisi yang akan dipakai. Set flag dulu untuk ESP, manage flags.
pilih boot. Otomatis ESP juga kecentang. Close. Udah jadi boot ESP. Terus untuk ke ini yang buat kernel ya. Di set flag juga biar gampang ngemonnya nanti. Ini buat kernel flagnya BLS boot. Karena boot udah ada tadi. Post, club. Untuk root sama home, ingat aja ya. Tadi gua bikin kan root 30, home 18. Udah kelar, tutup gparted-nya. Masuk lagi ke Calamares. Di Alcove application, KCOS hello, OMG hello. Klik launch installer. Ada beberapa pilihan untuk bootloadernya, ada group, systemd, Revin, dan Lemin. Karena harddisk yang sekarang udah ada Ventoy, pilihan terbaik gua pilih Revin untuk supaya bisa mengakses Ventoy juga setelah KCOS diinstal. Klik di Revin. Well, kalau Mares sudah jalan, KCOS hello-nya tutup aja. Ini gedein. Gua lebih nyaman pakai bahasa Inggris sih. Aneh rasanya kalau installer kayak gini, komputer gini pakai bahasa Indonesia, bener dah. Gua pilih American English, next. Kalau untuk time zone ya udah pasti pilih negara sendiri. Kan bingung ntar, masa kita di Indonesia tapi jamnya ngikutin Eropa atau Amerika. Udah Jakarta udah bener tuh. Next. Ini default aja, English US untuk keyboard, next. Nah, di sini nah. Jangan pilih yang 3 di atas ini. Install alongside ini untuk kalau misalnya lu udah punya OS sebelumnya, tapi itu juga nggak disarankan. Kalau ini replace, nggak begitu paham. Kalau yang ini udah paham banget, erase ini dulu bakal ngehapus semua yang ada di harddisk. Sementara di harddisk ini udah ada Ventoy. Kalau pilih ini otomatis Ventoy-nya hilang. Jadi pilihannya cuma satu, yaitu manual partitioning. Klik next. Nah, muncul lagi yang tadi kita udah bikin. Sekarang tinggal mount dulu. Di mount dulu sebelum lanjut install. Ini punya yang dua atas, jangan dipegang-pegang ya, jangan disentuh-sentuh. Ini punya Ventoy. Ada ini. Merek Ventoy. Ini juga Ventoy. Ventoy EV untuk bootloadernya Ventoy. Mulai dari sini. Edit. Ini 432 100 MB untuk ESP. Klik edit. 100 MB, keep, jangan diformat. Nggak usah diformat, karena tadi kan udah diformat. Mount point-nya aja yang di boot tadi ya. Oke. Udah. Nah, ini yang 1 GB untuk kernel ya. Ntar dulu, kayaknya nggak ada pilihannya dah. Flags-nya aja. Coba gue ketik ini. Skip aja dulu. Ntar lagi. Ini aja dulu. Kita buat ini yang 30 GB untuk root. Oke. Ini yang untuk home. Pilih mount point-nya home. Oke. Sekarang coba ini bisa dipakai nggak? Gue takutnya di KCOS ini nggak pakai. Soalnya kayak Debian atau PKOS yang keturunan Debian ya, Ubuntu biasanya bisa naruh kernel di partisi terpisah. Tapi kalau nggak bisa, udah abaikan aja. Cuma 1 GB ini nggak masalah. Ntar kalau misalnya nggak bisa, kedepannya kalau lo ini kan gue udah, kalau misalnya gue salah ini 1 GB udah kebuang, udah jangan lo ikutin yang ini. Ini kalau misalnya ini nggak bisa kepakai, ini ntar jangan dibuat. Gitu aja. Oke, udah segitu aja. Klik next. Waduh, salah ini coy. Dia ternyata mintanya 2 GB. Berarti ntar kernelnya dia taruh di sini. Ya udah, terpaksa balik lagi. Tuh kan salah gua. Sekarang gua hapus lagi partisinya. Cancel aja lah. Nggak nyangka ternyata dia minta 2 GB untuk EV. Kok bisa ya? Ya udah hapus aja dulu. Delete. Ini semuanya dihapus lagi. Wes. Bikin baru langsung aja. Dia minta 2 GB ya. 2 GB 248 berarti file sistemnya 432. Add, udah langsung aja sekarang bikin
untuk root 30720 untuk 30 GB ext4, sisanya untuk home ext4, add, apply. Jadi pilihan yang benar EV dengan 432 2 GB, root 30, home 18. Tutup Gparted, mulai lagi dari awal, buka KCOS Hello, launch installer, pilih Revin. Kalau Maris sudah jalan, tutup KCOS Hello, gedein aja biar jelas. Langsung eksekusi, pilih American English, next, Jakarta next, next, manual partitioning, next, masih aman pentoynya. Oke, lanjut edit, flag-nya ini keep aja, jangan format karena tadi udah di format, nggak perlu capek-capek lagi. Ini untuk boot. Oke, lanjut 30 GB untuk root. Oke, lanjut 18 GB untuk home. Segitu aja udah cukup. Udah ada boot 2 GB, root 30 GB udah cukup lah ya, karena keterbatasan hard disk. Sisanya home. Well, nice. Dia tetap ngasih peringatan karena ini untuk petunjuk aja, nggak bakalan ngaruh kemana-mana. Sistem partisi EV dibutuhkan untuk memulai KCOS. Untuk membuat sistem partisi EV, balik dan buat sebuah file system yang cocok. File system harus punya boot flag. Udah ya. Dia nggak ini lagi 2 GB karena oh benar flagnya belum. Aduh. Back lagi. Lupa anjir, buka lagi Gparted dong. Gua belum set flagnya, makanya purchase Calamares protes. Bener ya, agak ribet dikit sih. Nih, belum dikasih flag. Manage flags. Centang di boot yang otomatis akan mencentang ESP dengan sendirinya. Udah kan, boot ESP close, flagnya udah boot ESP, file tutup, masuk lagi ke Calamares, udah pilih lagi manual partitioning apapun itu, next, ulang lagi langkahnya, mount point lagi, ini ke boot. Oke, ini ke root. Oke, ini ke home. Oke, file udah jadi. 432 2 GB boot, 30 GB root, 18 GB home. Coba next sekali lagi. Langsung nggak ada error lagi, berarti udah bener. Nah, di KCOS kan kalau untuk default desktop environment-nya dia pakai Plasma dari KDE, tapi ada tetap banyak pilihan, ada Genome, XC4, dan ada banyak banget ini, tinggal pilih. Cuman kebiasaan gua untuk sweet spotnya, enteng sama bagusnya itu gue pakai Plasma. Enteng iya, bagus cakep iya, kustomisasinya banyak. Jadi gue lebih suka Plasma desktop. G6 juga bagus, cuman berat. Sementara kita mau install ini di kentang, kurang cocok. Lu niatnya pengen kenceng, malah macet-macet. Udah, gue saranin untuk ambil Plasma. Udah, next. Kalau lu newbie, ini jangan diapa-apain lagi, langsung aja next. Buat nama lo, untuk nama akun lo, terus nama komputernya lo bisa ubah sesuka hati. Password minimal 5 angka, 5 karakter. Wes, ini tetap biarin aja supaya password akun lo sama dengan password root. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin banyak password.
Dan next, ini overview-nya bisa baca lagi buat mastiin yang mulai dari pertama nih. Time zone-nya udah ke Jakarta, sistem bahasanya ke American English, ini terangan untuk yang akan dilakukan oleh Calamares. Dia akan set up 432 partition yang di SDA 3 tadi, yang 32 GB, yang 432 Mount Point Kebut untuk isi bootloader sama kernel harusnya ya, tapi ntar kita cek lagi, gue udah lupa soalnya udah lama nggak install lagi. Terus dia akan install di SDA 4 yang root ini ya, yang 30 GB, terus dia set SDA 5 ke Mount Point Home seperti yang gua set tadi. Dah yakin, cek lagi, jangan sampai berantakan, karena untuk Linux kehati-hatian nomor satu. Linux itu enak kalau udah ngerti. Jadi beda ya sama yang sebelah, OS sebelah. OS sebelah mah dia ngatur sendiri, otomatis sistem yang ngatur. Kalau di Linux, tanggung jawab lu sepenuhnya di tangan lu tentang perangkat lu. Klik install, dia kasih lagi konfirmasi benar nggak nih, udah yakin. Nah, install no. Well, jalan. Coba lihat di sini untuk lihat prosesnya. Dan untuk penginstalan KCOS, Calamares akan mendownload lebih kurang 4 GB lagi dari internet. Jadi siapin koneksi internet lu yang stabil, dan kalau bisa cepet. Kalau cepet otomatis installnya juga cepet. Kalau internet lu lamban ya siap-siap aja. Well, tungguin aja sampai selesai. Nah, mantap. Ini yang gue tunggu. Gagal. Nah, tenang. Ini masih bisa dilanjutin. Calamares nggak pernah yang namanya mulai lagi dari nol. Kan gagal nih. Ulangi lagi. Tenang, dia akan mengulangi proses dari yang terakhir. Jadi nggak dari awal lagi. Tadi kan udah nyerah 100% tuh. Udah bisa diulang lagi dari titik yang gagal itu. Asalkan configuration-nya sama dengan yang sebelumnya. Tadinya gua pilih Revin, pilih lagi Revin. Nice. Gedein. Ingat, langkahnya harus persis seperti yang sebelumnya supaya dia bisa mengulang dari titik kegagalannya itu, nggak mulai dari awal. Tadi gua pilih American English, dah next. Jakarta tadi sama, next. Sama ini. Nah, tetap buat lagi seperti yang tadi, manual partitioning, next. Ini kan belum di mount lagi nih, mount ulang aja persis seperti yang tadi. Yang penting jangan dihapus datanya karena ini udah bersih nih, ini udah ada isinya ya, jangan dihapus, cuman di mount ulang aja. Di mom lagi ya, ini ESP boot ya. Ingat, jangan format, keep. Kalau lo format udah diulang lagi dari awal, gawat tuh. Udah biarin aja, ini udah di mom, oke. Udah boot. Ini tadi 30 GB, momnya ke root. Mom ke root, oke. Dah. Yang 18 GB mount ke home. Oke. Udah semua ya. Udah kayak yang tadi lagi, udah persis. Next lagi. Nah, jangan pilih yang beda yang tadi kan plasma desktop. Udah ini lagi. Soalnya kalau lo pilih yang lain, ya udah ulang lagi dari awal. Pokoknya harus persis seperti yang tadi. Lagi nice. Nah, kalau untuk nama, lo harus bedain dari yang tadi. Tadi Aho, sekarang gua bikin Ohoy. Kalau tenang, kalau misalnya tetap mau pakai yang tadi ya, yang Aho, tetap bisa. Ini ntar yang ini tetap dibuat yang Oho ini, tapi ntar bisa dihapus. Masukin lagi password. Udah, next, langsung aja install. Install now. Coba kita cek lagi. Sih, benar kan? All done, berarti semuanya udah terinstall. KCOS berhasil diinstal di komputer kentang lo.
tanpa membuang kuota internet tambahan, karena dia tadi proses setelah gagal tadi cuman verifikasi aja, ngecek aja filenya udah ada, dia cek ternyata semuanya ada, dia nggak download apa-apa, cuman jalanin verifikasi selesai dan akhirnya udah. Untuk lebih jelasnya gua bakalan coba restart apakah benar udah terinstall dengan baik. Check it out, restart now. Nah, untuk sementara kayaknya berhasil ya, karena udah masuk Revin. Ini bootloader Revin, baca satu-satu. Ini untuk ke Ventoy, tapi jangan, ini juga Ventoy tapi jangan pakai yang dua ini, biasanya nggak bisa. Kalau untuk Ventoy biasanya yang ini, yang fallback bootloader from Itoy AV. Kalau untuk KCOS yang udah install, ini nih, yang gambar penguin yang akhir nih, boot VM Linux KCOS from 2 GB volume. Coba kita enter. Nah, karena tadi ngulang, jadinya ada dua user, dan gua mau pakai yang AHO. Yang pertama, masukin password. Nah, bener, ini udah masuk ke tampilan awal dari KCOS yang baru saja diinstal dengan tampilan KCOS Hello. Di sini lu bisa apain aja ya, install apps, ada banyak aplikasi yang bisa lo install dari sini. Lo tinggal pilih. Setelah saya pilih dan kayak gini, lo tinggal install. Sekarang yang penting kan tadi ada dua user, hapus satu dulu. Users ada dua kan, ini yang gua pakai lagi sekarang, yang pertama kali bikin. Ini yang kedua cuman buat ban serap doang. Kita hapus saja ini, delete user, delete files, apa saja semuanya, nggak ada guna. Masukin password, oke. Dah, sekarang sisa satu. Hal yang pertama yang perlu lakuin mungkin itu update sistem aja. Nah, di sini gua liatin update sistem ada nggak update-nya. Seharusnya sih nggak ada, karena pas install tadi dia udah yang terupdate. Coba dulu sudo pacman. Kalau nggak arch pakai pacman ya, dash S besar, Y kecil, U kecil. Nah, nih pertama kali lo. Nih, kami percaya kamu telah mempelajari. Ini biasanya akan memberikan 3 hal berikut. Pertama, respect the privacy of other. Jadi, hargai privasi orang lain. Think before you type. Pikirkan sebelum kamu mengetik. With great power comes great responsibility. Kayak Spider-Man nih. Dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar pula. Itulah kira-kira artinya. Begitulah. Linux sesungguhnya, dengan Linux lo adalah seorang power user, lo bisa ngapain aja di perangkat lo, dan dengan konsekuensi semuanya tanggung jawab lo, resikonya lo tanggung sendiri. Untuk alasan keamanan, for security reasons, the password you type will not be visible. Untuk alasan keamanan, password yang lo tulis nggak bakalan kelihatan. Gitu. Nih gua ketik nih, password gua 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, jalan karena passwordnya bener. Kalau salah dia nggak bakal jalan. Masih ada ternyata. Udahlah, dikit doang, update aja lah. Udah, cek lagi. There's nothing to do karena udah update. Ada ini nggak? Bentar, buat ngeliatin sistem nih. Fast fetch. Oh, ada, udah terinstall nih. Udah segitu aja sih, gampang kok install Linux mah. Lu yang penting jangan takut, jangan Linux itu kayak orang-orang yang cuma bikin tulisan-tulisan doang, CLI doang. Enggak. Ini contohnya, lu pakai GUI, pakai gambar, installnya, dan untuk selengkapnya enak kok. Nggak ada masalah pakai beginian. Sumpah bener, yakin dah, enak ya COS. Padahal gue pakai i5 4590, RAM DDR3 12GB, sama ngandelin Intel HD 4600 doang, nggak ada VGA discrete gue. Enak, lancar ini gua bikin konten dengan buka OBS buat ngerekam, terus VirtualBox lumayan berat tuh sebenarnya jalan nih. Sekarang gua lagi jalan VirtualBox sama buka OBS sama buka musik juga biar lebih relax gua ngomongnya gitu. Oh iya, gua belum ngetes nih untuk Ventoy-nya masih ada nggak? Tes dulu lah.
Nah, masuk lagi Revin. Yang gue bilang tadi, jangan kalau untuk Pentoy jangan pakai yang ini aja. Yang ada boot fallback bootloader from FTOEV. Coba gue enter. Enter. Nah, Pentoy-nya masih aman. File ISO COS-nya pun kebaca. Ya udah sekalian aja nih, gue nyemplung aja ini ke live lagi. Nah, ini dia berhasil lagi masuk ke live ISO-nya CatchOS. Kalau ada launch installer berarti ini masih live, belum, bukan di CatchOS yang udah diinstal ya. Jangan lo install lagi karena kan udah punya lo. Udah install, kalau install lagi ya ulang lagi, ngapain ribet lo. Lo udah punya CatchOS di kentang lo, dan juga punya dari saat bersamaan lo juga punya Ventoy yang punya live ISO CatchOS yang karena tadi gua bikin untuk Ventoy 30 GB, lu bisa tambahin lagi file ISO ke sana kalau misal suatu saat lu pengen nyoba-nyoba lagi nih distro yang lain. Lu bisa misalnya masukin Ubuntu atau Debian atau Arch apapun itu, udah lu bisa boot dari sana. Lu bisa nyoba-nyobain banyak distro live-nya aja. Ntar kalau emang lu lebih suka live distro yang lain, lu bisa ganti ke COS yang sekarang dengan distro yang lebih lu senengi. Nah, begitu aja. Easy, gampang kan? Nggak ada yang sulit kok kalau mau belajar. Linux itu enak, sumpah banget, enak banget. Kenapa? Pertama, dia ramah untuk PC kentang, nggak banyak bloatware, jadi enak lah, lancar di spek yang kentang lah ya. Terus yang pasti free, gratis, nggak ada satupun lo harus pakai bajakan. Dosa lo pakai bajakan. Makanya gue sekarang pindah total ke CatchOS karena gue udah coba beberapa distro sih, Debian, PKOS, banyak lagi sih. Cuman pas gue coba-coba ternyata cocoknya di CatchOS. Oh ya udah, gue pakai ini aja sekalian. Gitu aja dulu tutorial ringan kali ini. Besok kalau ada ide, kalau ada sesuatu lagi yang mau gue bagi, kita ketemu lagi ya. So, see you next time. Bye-bye.